Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya sehat kan? Oke, baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya anak-anak. Oke, hari ini ibu lihat kelas kita bersih. Oke, terima kasih kepada petugas piket yang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan untuk selanjutnya supaya selalu seperti ini anak-anak. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, kepada Nia supaya memimpin doa. Amin. Oke, terima kasih kepada Nia. Lalu selanjutnya ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, Heni hadir ya. Oke, Nia hadir. Oke, Armita hadir. Oke, baik ya, terima kasih. Hari ini hadir semuanya. Oke. Lalu hari ini kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Lagu nasionalnya kita nyanyi apa? Ayo dipilih dulu anak-anak. Oh, halo-halo Bandung. Pada anak-anak ibu semuanya, ibu persilahkan untuk bangkit berdiri karena kita akan bernyanyi bersama. Oke, ibu persilahkan kembali untuk duduk. Baik, kemarin kan kita udah liburan kan anak-anak. Oke, adakah anak-anak ibu yang pergi ke kebun binatang? Oh, banyak ya. Oke, di kebun binatang ada hewan apa aja anak-anak? Oh iya, ada rusa ya, ada zebra, ada panda, ada elang, ada kelinci. Oke, banyak anak-anak ya. Dari hewan-hewan tersebut kan kita ketahui bahwa ada yang pemakan tumbuhan, ada juga yang pemakan hewan. Contohnya ada rusa, zebra, kelinci, itu kan pemakan tumbuhan. Berbeda dengan elang, dia itu pemakan hewan yang lebih kecil dari hewan tersebut atau dari elang tersebut. Oke, baiklah anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar dari mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks non fiksi, dan yang kedua yaitu dari pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, ibu harap kalian mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Lalu yang kedua, dengan membaca teks non-fiksi, ibu harap kalian dapat membuat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan jenis makanan hewan dengan tepat. Lalu yang ketiga, dengan membuat bagan atau tabel, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, ibu harap kalian mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu, kan ibu udah bilang tadi kalau kita belajar bahasa Indonesia itu tentang teks non fiksi. Ada yang udah pernah dengar apa itu teks non fiksi? Gak ada ya? Oke, ibu jelaskan sedikit ya. Jadi teks non fiksi itu adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, atau biasa disebut juga dengan fakta ya anak-anak. Oke. Non-fiksi itu adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan setiap hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Ciri-ciri teks non-fiksi itu yang pertama, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa baku atau formal. Dan teks non-fiksi ini juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang kedua, menggunakan kata bermakna denotatif atau sebenarnya. Jadi dia fakta ya.
Lalu yang ketiga yaitu bersifat faktual atau bisa dibuktikan kebenarannya. Baik. Baik, kepada anak-anak ibu silakan dulu dibuka bukunya yaitu di halaman 3. Di sana kan ada teks yang berjudul ekosistem. Jadi ini adalah salah satu contoh teks non fiksi anak-anak. Ini disebut dengan teks non fiksi karena ini bisa dibuktikan. Oke. Dan sebelum membaca tentang teks ini, coba dulu dibagi kita semua menjadi 4 kelompok. Kita ada berapa orang? Ya, ada 12. 12 dibagi 4, berarti satu kelompok ada 3 orang ya. Oke. Ibu yang bagi atau kalian aja yang bagi? Oke, ibu ya. 1, 2, 3, satu kelompok. Kalian kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2. Yang di belakang 1, 2, 3, kelompok 3, dan yang di sini 1, 2, 3, kelompok 4. Oke. Pas ya. Kita kembali lagi pada yang ibu bilang tadi, pada di halaman 3, teks tentang ekosistem. Baik, teks ini kan ada 4 paragraf ya kan anak-anak. Oke, jadi coba dulu di setiap kelompok. Kan tadi udah ibu bagi kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi pembagiannya paragraf 1. Paragraf 1 itu kelompok 1, lalu paragraf 2 kelompok 2, lalu paragraf 3 kelompok 3, dan yang terakhir paragraf 4 itu kelompok 4. Jadi tugasnya sekarang coba dulu dicari setiap paragraf itu ide pokok dalam setiap paragraf masing-masing ya, tadi yang udah ibu bagi. Oke. Ibu tunggu 10 menit ya anak-anak. Baik, apakah udah siap anak-anak? Oke, udah. Baik, untuk kelompok pertama coba maju ke depan, coba dilaporkan apa informasi penting atau ide pokok yang didapatkan dari paragraf 1. Baik, benar ya. Lalu kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, baik. Kan tadi setiap kelompok itu cuma mencari setiap paragrafnya masing-masing gitu kan anak-anak. Kalau sekarang coba kita membaca bersama-sama teks non fiksi tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak ibu atas bacaannya tadi, atas kita sudah membaca teksnya bersama-sama. Selanjutnya kita masuk ke halaman 5. Di sana ada juga teks non fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Oke. Terlebih dahulu dibaca ya anak-anak paragraf. Di sana ada 1, 2, 3 paragraf. Oke, dibaca dulu semua teks ini. Lalu nanti setiap kelompok coba dulu menuliskan apa pertanyaan, apa hal yang tidak diketahui dari teks ini. Masing-masing kelompok membuat 5 pertanyaan ya anak-anak. Ibu tunggu 5 menit. Oke, baik, sudah anak-anak. Selanjutnya kelompok 1 coba dulu bertukar pertanyaan sama kelompok 2, dan kelompok 3 tukar pertanyaan sama kelompok 4. Oke, biar kita saling menjawab sama-sama ya.
Oke, jadi pertanyaan yang dibuat nanti dari setiap kelompok tadi, dari penjelasan ibu dicari jawabannya anak-anak. Oke. Lalu kita kembali pada teks di halaman 5, jenis makanan hewan. Jadi di sini dikatakan bahwa jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan yang lain. Oke, jadi lebih tepatnya jenis makanan hewan itu ada 3 ya anak-anak. Untuk yang pertama ada pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Lalu yang kedua ada pemakan hewan yang lain atau karnivora, dan ada juga yang pemakan dua-duanya. Dia makan tumbuhan, dia juga makan hewan. Hewan tersebut atau hewan yang pemakan kedua-duanya biasa disebut dengan omnivora. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Untuk yang pertama tadi hewan apa? Ya, bagus, hewan herbivora. Itu tadi pemakan tumbuhan kan? Oke, bagus. Jadi kita lihat dulu ya ciri-cirinya. Kalau dia pemakan herbivora, jadi giginya itu terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Dan hewan ini tidak memiliki gigi taring. Gigi serinya ada di depan dan tajam, dan gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Sementara gigi gerahamnya berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong tadi. Oke. Contoh-contoh hewan ini yang pertama ada sapi. Ini sapi anak-anak. Terus ada kelinci, ini anak pemakan wortel. Terus ada juga kerbau, ada juga rusa. Dan untuk yang lainnya boleh kita lihat di sini anak-anak. Oke. Lalu yang kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora ini tadi pemakan apa? Ya, pemakan hewan yang lain. Oke, jadi ciri-cirinya ini gigi taringnya tajam dan kuat, yang berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa. Selain gigi taring yang tajam, gigi serinya juga tajam loh. Gigi tajam dan kuat meskipun kecil. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Untuk contoh-contohnya hewan karnivora ada ini anak-anak. Ini ibu punya ini. Kelihatan? Oke, ini ada cicak pemakan serangga. Terus ada kucing pemakan ikan. Terus ya ini juga kucingnya anak-anak, dia makan ikan. Oke. Untuk contoh yang lain bisa anak-anak lihat di sini ya. Ini ibu tunjukkan. Oke. Lalu yang ketiga ada namanya hewan omnivora atau pemakan hewan dan tumbuhan. Jadi kalau ciri-cirinya itu hewan omnivora ini memiliki susunan gigi yang tersendiri. Misalnya ada tadi gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham itu berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Oke, contoh-contohnya dapat kita lihat di sini ya anak-anak. Oke, ini adalah contoh-contoh hewan yang omnivora, pemakan tumbuhan dan hewan. Oke. Sekarang kita akan coba identifikasi anak-anak, identifikasi makanan hewan. Untuk yang pertama, ibu punya gambar seperti ini anak-anak. Ini namanya apa? Ya, monyet ya. Dari gambarnya ini, monyet ini makan apa? Pisang. Ya, bagus ya anak-anak. Berarti dia disebut dengan apa? Ya, bagus, herbivora ya. Oke, pintar. Lalu ibu punya ini namanya ini hewan apa anak-anak? Ya, ayam ya. Ayam makan apa?
makan beras juga bisa anak-anak, makan nasi. Jadi makan jagung juga ya. Artinya dia pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Tadi disebut, kalau pemakan tumbuhan disebut dengan apa? Ya, bagus sekali ya, herbivora. Oke. Selanjutnya Ibu punya ini anak-anak. Ini adalah hewan apa? Cicak ya, atau iya cicak. Cicak makan apa? Dari gambarnya ini, ayo kita kasih ini apa? Ini serangga kan? Atau hewan yang lain kan? Artinya dia pemakan hewan. Kalau pemakan hewan tadi disebut dengan apa? Iya, karnivora. Bagus sekali ya. Oke. Kalau ini, gambar ini pemakan apa? Iya, omnivora ya. Bagus. Anak-anak ibu pasti ada hewan peliharaan kan di rumah. Nggak mungkin nggak ada, ya kan? Oke, Nia pelihara apa? Kelinci. Oh, bagus sekali ya. Oke, Rio pelihara apa nak? Ayam. Berapa ayamnya? 3. Oh. Terus Dina pelihara apa? Pelihara apa nak? Kucing. Oh, bagus ya. Semuanya punya peliharaannya masing-masing ya. Ya, baik, sekarang kita ibu punya tugas untuk kalian. Coba tadi kan kita udah belajar teks non fiksi sama jenis makanan hewan kan. Sekarang berdasarkan hewan peliharaan tadi, coba anak-anak ibu buat teks non fiksi tentang satu hewan peliharaan tadi. Oke? Ibu tunggu. Ini berkelompok aja ya nak, salah satu aja dibuat berkelompok, satu hewan peliharaan aja dibuat, terus itu dibuat aja 3 paragraf ya anak-anak. Oke, ibu tunggu ya. Baik, udah siap? Baik, coba kelompok keempat dipresentasikan dulu apa hewan peliharaan apa yang dibuat jadi teks non fiksi. Oke, bagus ya. Kelompok 4 presentasikan tentang kelinci yang lucu. Oke. Lalu kelompok 2. Ayo, maju anak-anak. Ya. Kelompok 2 tentang ayam. Oke, bagus. Oke, kelompok 1. Oke. Kelompok berapa tadi yang terakhir yang belum? Kelompok 3 ya? Ya, coba maju. Oke, bagus ya anak-anak. Semuanya pintar-pintar hari ini. Oke. Baiklah. Sekarang kita udah ada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada anak-anak ibu yang belum mengerti, baik tentang teks non fiksi tadi ataupun tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Semua udah pada paham? Oke, baiklah. Yuk kepada kelompok 2, coba dulu disimpulkan pelajaran kita hari ini. Baik, salah satu anggotanya maju ke depan ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, silakan dulu nak. Baiklah. Tadi kita udah belajar tentang teks non fiksi kan anak-anak. Jadi ibu simpulkan kembali bahwa yang disebut dengan teks non fiksi itu adalah teks yang
fakta gitu ya Nana, jadi itu harus bisa dibuktikan. Terus kalau tadi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan, tadi ada 3, yaitu pemakan tumbuhan atau apa tadi ya, herbivora, lalu ada pemakan hewan atau karnivora, dan pemakan kedua-duanya yaitu tumbuhan dan hewan atau disebut dengan omnivora. Dan masing-masing hewan tersebut, hewan karnivora tersebut, hewan herbivora tersebut ataupun hewan omnivora tersebut mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Oke. Baik. Ini Ibu membagikan LKPD dulu ya, biar dikerjakan. Oke. Ya. Ini. Satu-satu ya. Oke, dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke. Udah siap? Oke, kumpulkan ke meja Ibu biar Ibu periksa sebentar. Oke, terima kasih. Ibu periksa sebentar ya. Oke. Oke, baik anak-anak, sudah Ibu periksa semuanya benar ya anak-anak, tapi Rio ada satu salah ya. Tadi kan di situ ada kelinci. Kelinci kan memakan apa? Dia kalau kelinci makan apa? Wortel kan? Kamu buat dia pemakan hewan. Padahal dia karnivora, tapi nggak apa-apa, semuanya tuntas. Ibu senang kok hari ini semua bisa belajar dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik juga ya. Oke, untuk selanjutnya seperti itu selalu ya anak-anak. Oke lah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, coba Dina maju ke depan untuk memimpin lagu nasional. Kita bernyanyi lagi ya. Lagunya apa? Ampar-ampar pisang ya, boleh. Yuk. Oke, terima kasih kepada Nia. Ibu persilakan kembali untuk duduk, Nak. Oke. Baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat pagi untuk kita semua dan sampai berjumpa kembali anak-anak. Bye-bye.